Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota 3 yang beranggotakan saya Clara Monica Edira dengan NPM 2156051002. Saya Susan Melanie Patricia Caroline, NPM 2156051016. Saya Salsabila Sari Dirham dengan NPM 2156051021. Saya Nanda Claudia dengan NPM 2156051041. Di sini kami akan mendeskripsikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan bagaimana simbol upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma keyakinan, pemandu, dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Ini mewakili sebagian besar tidak tertulis perasaan bagian dari organisasi. Setiap orang yang berpartisipasi dalam budaya, tetapi budaya umumnya tidak diperhatikan. Seringkali hanya ketika organisasi mencoba menerapkan strategi atau program baru yang bertentangan dengan norma dan nilai budaya dasar. Mereka berhadapan langsung dengan kekuatan budaya. Budaya yang ada dalam organisasi akan mempengaruhi perilaku anggotanya. Budaya biasanya berisi nilai-nilai yang dijadikan dasar bagi anggota untuk berperilaku. Nilai-nilai tersebut merupakan sumber dan daya hidup organisasi. Budaya mendukung munculnya modal sosial, yaitu budaya organisasi yang selaras dengan nilai-nilai humanisme, serat dengan budaya kolektif, dan memberikan keluasan bagi para anggota untuk tumbuh dan berkembang bersama. Yang kedua, apa yang menjadi keuntungan dan kerugian struktural di sebuah organisasi? Kelebihannya, substruktur organisasi mencerminkan masalah umum, tujuan, dan pengalaman tim atau departemen. Maka dari itu, struktur bisa menjadi dampak positif, karena hal itu bisa menjadi pertimbangan juga untuk tujuan organisasi, serta dalam organisasi juga memiliki nilai-nilai tertentu yang disepakati. Misalnya, seperti norma yang berlaku di sebuah departemen, ternyata berbeda dengan yang ada di departemen lainnya. Struktur juga dapat membantu organisasi dalam inovasi, karena memiliki beberapa pandangan lain-lain yang juga mendorong organisasi untuk lebih berani mengambil risiko dalam perubahan. Kerugiannya, substruktural organisasi pada internal organisasi rawan terjadi konflik akibat perbedaan kultur, serta memicu disintegrasi dalam organisasi yang membuat dampak positif dari organisasi menjadi tidak berjalan baik. Karena pada dasarnya budaya itu ada bersifat konstruktif dan non-konstruktif. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang modal sosial, organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi dan organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah? Jawabannya, modal sosial adalah sebuah konsep terkait mengenai pengaruh norma dan nilai tentang bagaimana orang bekerja sama dan bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain dan pelanggan. Dalam organisasi dengan tingkat modal sosial yang tinggi, hubungan didasarkan pada kepercayaan, saling pengertian, dan nilai-nilai bersama yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Modal sosial tinggi terjadi pada PT Raja Wali Inti Probolinggo. Perusahaan sudah memiliki dan membangun modal sosial dengan berbagai pihak. Perusahaan telah menerapkan modal sosial yang meliput kepercayaan, norma, dan jaringan. Sebagai satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, kemampuan perusahaan untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan dengan para konsumen dan pemasok menjadi sangat penting. Modal sosial yang sudah dimiliki perusahaan ini contohnya seperti membangun jaringan yang cukup banyak dengan berbagai pihak, menjalin kerjasama, membangun kepercayaan baik dengan karyawan, pemasok, dan konsumen, mempertahankan hubungan bisnis, dan memiliki kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kasus US Enron Corp, contoh perusahaan dengan modal sosial rendah di mana budaya perusahaan mendorong segala sesuatu ke batas praktik bisnis, aturan, perilaku pribadi, dan undang-undang.
para eksekutif mengendarai mobil mahal, menantang karyawan untuk berpartisipasi dalam berperilaku kompetitif yang beresiko, dan sering merayakan kesepakatan besar dengan pergi ke bar atau klub dansa. Budaya perusahaan di Enron pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan dan hukuman pidana bagi eksekutif puncak. Budaya perusahaan yang tersebar luas secara internasional di mana keuntungan finansial pribadi jangka pendek untuk eksekutif dinilai di atas semua nilai lain, termasuk kesehatan perusahaan jangka panjang secara luas dianggap telah memainkan peran kunci dalam memicu krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2007 sampai 2008. Nomor 4, apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klien? Jelaskan. Menurut saya, budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klien karena budaya birokrasi lebih berfokus pada internal dan orientasi konsistensi untuk lingkungan yang stabil. Budaya birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi, menentukan cara-cara kerja yang tepat, dan sebagainya. Sedangkan budaya klien lebih fokus pada aspek kerja sama layaknya keluarga besar yang saling terkait, satu sama lain melalui komitmen dan tradisi. Nomor 5, mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Jelaskan. Penting, karena nilai-nilai kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi baik buruknya budaya dalam organisasi. Ya, tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan karena nilai-nilai tersebutlah yang penting untuk diterapkan oleh para karyawan dalam perusahaan sesuai dengan kode etik perusahaan. Nomor 6, apakah Anda menyadari situasi di mana Anda atau seorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika, seperti didorong atau menggelembung akun pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh pengembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Jelaskan. Jika menurut orang tersebut dapat dipengaruhi oleh kedua-duanya, tergantung bagaimana moral yang ada pada dirinya. Jika orang tersebut dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah, maka orang itu tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi jika orang itu mudah terpengaruh, orang itu akan melakukan penggelembungan akan pengeluaran sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh orang sekitarnya dalam perusahaan tersebut. 7. Mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Karena kesetaraan itu penting, bukan hanya menyangkut hak anggota saja, namun juga mendorong seseorang untuk lebih berpikir inovatif dan memunculkan inovasi. Dari kesetaraan pola pikir yang kreatif akan tercipta pada tiap anggota, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Kesetaraan yang berupa apresiasi kepada anggota membuat mereka memiliki pikiran dan ide yang bebas yang bisa diterapkan kemajuan organisasi. Jadi, menerapkan kesetaraan sangat penting agar setiap anggota bisa berinovasi dalam organisasi. Pentingnya kesetaraan juga berarti memberi kepercayaan pada anggota untuk menunjukkan potensinya bagi organisasi. Nomor 8, apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Pentingnya sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan dalam sebuah organisasi karena kepemimpinan adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik.
Pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dan menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Itu karena semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan kepemimpinan. Dengan kekuatan leadership yang baik dan kerjasama tim yang dibentuk dengan baik pula, maka hambatan dan rintangan dapat dihadapi oleh tim. Nomor 9, bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi? Diskusikan mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal, kelompok yang berasal dari luar organisasi memiliki pengaruh terhadap etika manajerial. Pemangku kepentingan eksternal yang memiliki peran penting adalah pelanggan maupun pemerintah. Dalam sebuah perusahaan, mereka wajib untuk beroperasi dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti perlindungan lingkungan, aturan keselamatan dan kesehatan dalam pekerja, dan sebagainya. Perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak eksternal seperti pelanggan, terutama di saat globalisasi seperti ini, di mana lingkungan terus berubah. Di masa globalisasi seperti ini, perusahaan akan menghadapi banyak pesaing dan teknologi yang semakin maju. Maka terdapat peluang pembeli akan meninggalkan produk perusahaan dan beralih ke produk yang berasal dari perusahaan lain. Maka dari itu, hubungan dengan pihak eksternal sangat dibutuhkan. Nomor 10, kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Tidak. Kode etik dibuat dalam perusahaan karena memang memiliki peran yang penting. Dengan kode etik, maka perusahaan akan memperlakukan karyawan secara adil. Apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Ya, kode etik menjadi pedoman terkait keselamatan di tempat kerja, keamanan informasi, keamanan produk. Adanya kode etik akan membuat pekerja bersikap lebih profesional. Kode etik dibuat untuk kepentingan pemangku perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Sekian diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.